Oke, pembelajaran hari ini bisa kita mulai nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih hari ini anak-anak bisa join untuk pembelajaran administrasi sistem jaringan bersama Bu Mur nggih. Hari ini kita akan membahas tema baru atau kompetensi dasar baru yaitu DHCP nggih. Dynamic Host Configuration Protocol di mana untuk materi DHCP ini kita laksanakan setelah kita kemarin berhasil membuat konfigurasi TCP/IP dari server ke klien nggih. Meskipun mungkin belum 100% anak-anak selesai untuk konfigurasi karena kemarin pada waktu PTM ada beberapa anak yang masih proses instalasi. Habis itu kita PJJ sehingga kemudian tidak bisa ngecek secara langsung kondisi server kalian masing-masing. Oke. Tapi tidak apa-apa, kemarin sebagian sudah ini ya, bumur rekap yang sudah selesai sampai konfigurasi TCP/IP sampai tes ini ya, koneksivitasnya. Meskipun belum 100% nanti sambil jalan biar nanti yang sudah selesai bisa lanjut ke DHCP. Itu. Oke, Bumur ini ya izin share screen ya. Kita langsung simulasikan dulu untuk apa namanya materi TCP/IP. DHCP-nya. Sudah kelihatan? Halo? Sampun. Iya. Jawabanmu mantep tenan, sapa ki sing jawab. Oke, jadi begini anak-anak ya. Kalau kemarin kita membuat sebuah server ya di VirtualBox, kemudian kita kasih IP sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya. Di mana servernya misalkan kita kasih IP address 192.168.10.1 Kita tidak membatasi ya. Jadi kelas C secara full 254 user nanti yang bisa connect. Kemudian kliennya kemarin kalau nggak salah 4, kalau nggak 5 ya. Nah, di mana masing-masing IP itu kita kasih IP secara statik. Kita beri IP satu persatu di masing-masing klien. Itu tugas konsep awal ketika kita mau membangun sebuah jaringan server klien kemarin. Hanya saja kemarin secara pribadi kalian prosesnya nggak mungkin bisa 4 klien ya. Hanya satu klien yaitu Windowsmu sendiri. Jadi servernya di VirtualBox-mu, kemudian kliennya adalah di laptopmu masing-masing. Sehingga hanya ada 2 pengguna atau user ya, yaitu servernya sendiri sama klien atau 2 IP yang digunakan. Nah, kalau nanti dikembangkan ya secara real itu kita bisa apa namanya menggunakan bridge ya. Kita pakai switch hub dan kabel untuk bisa connect ke server laptop masing-masing. Kemarin ada beberapa kelompok yang sudah praktek nih. Tapi yang lain belum sempat. Nah, ini nggak apa-apa, nanti fokus di satu user dulu dan server. Nah, hari ini kita tidak akan membahas itu lagi, tetapi akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu pemberian nomor IP yang ada pada klien itu diberikan secara otomatis. Jadi seperti yang Umur sampaikan di awal pembelajaran kita sebelum kita melakukan ini ya konfigurasi server klien, bahwa fungsi dari server ini adalah memanage semua klien yang ada pada jaringan tersebut. Entah itu dalam skala lokal ataupun dalam skala publish. Nah, ini kita bicara dalam skala lokal dulu. Nah, kelebihan dari jaringan server klien yang jelas adalah semua sumber daya yang ada dalam jaringan itu bisa kita gunakan secara bersama-sama. Contoh, ketika di server itu ada printer, maka satu printer itu bisa mengcover semua user yang ada dalam jaringan. Kalau misalkan satu jaringan itu satu lab, ya satu lab seperti di sekolah kita ada 40, maka 40 user itu selama connect dengan jaringan kita, maka 40 user itu bisa menggunakan printer ini secara bersama-sama. Meskipun printer itu connect-nya pada server atau salah satu user yang ada di
jaringan kita. Itu salah satu kelebihan ketika kita bekerja dengan jaringan. Nah, apakah hanya itu saja penggunaan sumber daya yang bersama-sama? Tentu saja tidak. Okay. Adanya server ini digunakan untuk melayani semua kebutuhan dari klien, di mana jaringan lokal ini adalah mengadopsi dari kebutuhan skala publish. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang ya, disampaikan berulang-ulang di depan kelas, bahwa meskipun kita bicaranya adalah skala lokal dulu, tetapi yang kita kerjakan ini, pembuatan server klien dalam skala LAN, atau lokal ini adalah mengadopsi dari kebutuhan user dalam skala publish. Sehingga ketika kalian flashback ke belakang, kegiatan kalian sehari-hari menggunakan internet ya, entah itu browsing, entah itu chatting, itu semua fasilitas atau email ya, itu semua fasilitas sudah disediakan oleh server. Tergantung kalian menggunakan email dari servernya siapa gitu kan. Misalkan dari servernya Yahoo, dari servernya Google. Nah, Google bisa memberikan layanan email pada user ketika dia sudah instalasi. Nah, kalian sebagai admin jaringan, itu nanti harapannya bisa membuat sebuah server sendiri, di mana server itu juga bisa melayani kebutuhan-kebutuhan user, layaknya kalau kalian praktek email, gitu kan. Nah, bisa juga melayani fasilitas browsing, upload download gitu kan. Jadi semua kegiatan yang publish ya, layanan-layanan server yang publik seperti yang diberikan user servernya Google ataupun Yahoo, itu bisa kalian buat dalam bentuk minimalis dalam jaringan lokal terlebih dahulu. Nanti di kelas 3 akan dikembangkan ke jaringan publish. Sehingga misalkan nanti kalian punya websitenya nanti bisa di install pada server, kemudian bisa diakses oleh user, baik skala lokal maupun skala publish. Bedanya nanti kalau publish ya harus dihostingkan pada server ISP, kayak gitu. Nah, di sini kita belajar step by step, ya, selangkah demi selangkah semua aplikasi yang nantinya akan dipelajari secara utuh, ya, mulai dari konfigurasi diawali dengan instalasi kemarin, kemudian konfigurasi statik dan dinamis untuk identitas klien, ya. Kemudian kita juga bisa menginstalasi fasilitas upload download pada server biar klien nanti bisa mengupload maupun mendownload file-file yang ada pada server. Nah, itu akan kita kerjakan satu persatu. Ya, hari ini kita masuk ke penomoran dinamis. Nah, bedanya apa dengan yang statis? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau statis itu kita memberi nomor IP pada server dengan ngetik. Di klien pun juga memberi nomor dengan cara ngetik manual, diketik sendiri oleh admin. Ini juga. Jadi, seandainya kalian punya 40 user atau 40 laptop dalam jaringan, ketika memberi penomoran secara statik, maka penomoran itu akan kalian lakukan satu persatu, one by one, dari satu user ke user. 40 kali kan, berarti begitu. Nah, itu kalau statik. Kalau dinamis, ya, kalau dinamis itu dinamis. Konfigurasinya ada di server. Ya, konfigurasinya ada di server sehingga nanti klien atau user itu tinggal mendapatkan, ya, istilahnya sewa ya, mendapat distribusi IP secara otomatis dari server. Sehingga nanti settingan di klien itu kita buat opt-10 atau kosong saja, di mana IP nanti akan terdistribusi dari server. Nah, sekilas Bumur ini ya, saya center point ya di sini. IP servermu adalah 192 168 10.1/24. Kita tidak membatasi ya. Jadi total full classing. Kemudian di klien pertama ini berapa IP-nya? Dia mendapatkan secara otomatis 10.2/24 gitu kan. Kemudian di user ketiga ini adalah 10.3/24. Nah, ini berarti menandakan bahwa klien yang ada pada jaringan ini sudah mendapatkan distribusi IP dari server sesuai yang sudah disetting di server.
Ini sekilas seperti ini. Nah, caranya nanti bagaimana ya? Yang bagus secara konfigurasi hardware, kalian sudah ada server, sudah ada klien seperti halnya kemarin ya. Meskipun nanti kita mainnya virtual, kalian tetap ini ya, aktifkan Debian yang di VirtualBox, kemudian aktifkan juga Windows kalian atau laptop ya, secara otomatis aktif ya, karena ketika kalian buka VirtualBox kan Windowsnya juga aktif duluan. Jadi kalau kita fokus di laptop kalian masing-masing, ini bentuknya cuma kayak gini. Jadi ini server, kemudian satu kliennya. Ini kalau kalian sendirian, ini nggak pakai switch hub, tapi cukup pakai kabel cross. Jadi kalau Bung simulasikan, ini satu server gini ya, terus kemudian satu laptop gini. Nah, ini koneksinya nggak pakai strike ya, tapi pakai cross, langsung begini. Dari fast Ethernet server ke fast Ethernetnya klien. Udah kayak gini aja. Kalau statik, kalian mestinya kan ini ya, aktifkan perangkatnya, kemudian kalian masuk ke konfigurasi, di mana konfigurasi interface-nya kita pilih yang fast Ethernet ya. Kalian mau IP konfigurasi DHCP atau statik. Kalau misalkan statik ya, ini kebetulan kita praktek yang statik karena di server ya, misalkan 192.168 100 gitu ya, ini sampel kedua kan 1. Nah, subnet max-nya berapa? Secara default ketika kita memasukkan kelas ini ya, IP kelas C, maka subnet max-nya akan masuk kelas C. Ketika nanti kalian menggunakan IP kelas C tapi jenis jaringannya mau yang kelas B, ya tinggal 255 yang oktet ketiga itu diganti 0. Ini udah masuk kelas B meskipun IP-nya adalah IP kelas C, itu enggak apa-apa, diperbolehkan. Ya, saya kembalikan ke C. Ya, kalau sudah nanti ini yang statik ya, statik. Kemudian jangan lupa setiap kali konfigurasi harus cek dulu, cek dirinya dulu. Jadi ketika kalian mau komunikasi dengan user atau orang lain, kalian pastikan diri kalian itu sudah aktif dulu, sudah on dulu. Saya ngantuk kok nyeluk koncone ya, jadi orang nyambung nanti gitu kan. Jadi pastikan dirimu sendiri itu posisinya aktif ya. Kita ping diri kita sendiri 192.168.101 gitu ya. Pastikan replay. Oke. Kalau belum replay berarti belum aktif. Oke, kalau kita praktek di VirtualBox di servermu di Debian, itu kalian bisa merefresh konfigurasi IP kalian ya pakai init D itu. Tuh, kemudian dari posisi klien ya, sekarang posisi klien ini kita buat dinamis, berarti tinggal ini masuk ke desktop, konfigurasi, kemudian ke fast Ethernet ya. Di sini kita tidak pilih statik, tapi pilihnya DHCP, sehingga ngikut apa yang didistribusikan oleh server. Itu kalau kita setting DHCP. Nah, kita cek dulu ya. Kira-kira sudah dapat IP belum? Nah, ini belum dapat. Nah, penyebabnya apa? Nah, tadi Bumur kan baru mensimulasikan untuk menginputkan IP di server dan menginputkan IP di klien secara DHCP di servernya statik gitu kan. Nah, konfigurasi DHCP-nya sendiri belum. Ya, jadi tahapannya nanti adalah siapkan server, siapkan klien, kemudian kasih IP server, kemudian setting laptopnya dalam kondisi dinamis ya, siap menerima distribusi IP dari server. Oke, kalau itu sudah, lanjutkan konfigurasi dari DHCP yang ada di server. Sama, klik perangkatnya, kemudian nanti kalian masuk ke IP configuration. Ya, masuk ke configuration. Nah, ini pada posisi server masuk ke service ya, kemudian masuk ke DHCP. Nah, pada tampilan Windows DHCP di sini ada service on off ya, kita pilih on, kita aktifkan service-nya on. Kemudian jangan lupa pool name-nya bisa kita kasih nama atau kita default server pool juga nggak masalah.
jangan lupa masukkan gateway-nya. Di mana gateway di sini adalah nomor IP dari servermu sendiri yang dijadikan sebagai penghubung antara publish dengan lokal nantinya, gitu kan. Kita kasihkan nomor IP server sendiri, DNS-nya kalau belum ada, kita kasih DNS-nya dari IP server kita. Nggak apa-apa. Atau kalau enggak dibuat 0.0.0.0 gitu juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke start IP yang mau disewakan. Ya, start IP yang mau disewakan, di sini kita masukkan, tapi jangan diawali dengan 0. Ya, karena 0 itu adalah net ID, sehingga kita masukkan ring yang mau kita sewakan. Kalau 1 itu sudah dijadikan IP server, ya jangan dimasukkan. Jadi kita masukkan IP yang disewakan saja. Contohnya misalkan kita masukkan IP yang disewakan nggak semuanya. Dari 254 IP, kita hanya nyewakan 10 misalkan ya. Dari nomor 10 sampai ini ya, 10 ke depan, 20 gitu kan. Sehingga kita tulis startnya di sini 10, kemudian di sini kita masukkan maksimum nambahnya 10. Ya, subnet max-nya ini biarkan 0, berarti usernya nanti tetap 254, tetapi yang didistribusikan secara dinamis itu hanya 10 IP. Nah, ini apakah tidak full saja, Bu, gitu kan? Di full juga boleh. Jadi 254 kita sewakan semua nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti sesuai kebutuhan, ya contoh begini, dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu, misalkan kita setting nih server sekolah kita, kelas C, berarti 254 IP ya yang bisa digunakan. Nah, itu nanti 254 untuk servernya 1, kemudian untuk di lab itu misalkan 40 kali 2 ya, 2 lab misalkan ya 40 itu 80, itu dibuat statik aja biar enggak ini ya istilahnya permanen nomor IP sekian. Kemudian ada ini kita menyediakan hotspot untuk tamu misalkan ya, biar pengunjung yang datang ke sekolah kita itu bisa menikmati fasilitas hotspot kita. Tapi juga dari segi keamanan kita perhatikan juga, kalau nanti kita fullkan 254 kan juga riskan ya. Karena semakin banyak orang yang bisa masuk ke jaringan kita, maka akan semakin membahayakan keamanan data yang ada di dalam jaringan kita sendiri juga gitu kan. Sehingga kita batasi user yang bisa connect secara dinamis itu cukup 10 saja. Cukup 10 saja. Gitu kan. Kalaupun nanti kelebihan atau overload kurang gitu kan, dari 10 itu overload, kita bisa nambahkan ya, tetapi sesuai request. Kalau 10 itu masih aman ya biarkan 10 itu aja untuk pembatasan gitu. Selebihnya statik. Ini juga untuk ini ya, keamanan jaringan kita. Kalau kita buat statik semua juga susah. Nanti kalau orang datang ke sekolah kita mau connect jaringan harus ngetik IP statik. Nah, kekurangannya nanti bisa konflik itu kalau terjadi penomoran yang sama dengan setting IP statik kita di tempat lain. Sehingga untuk memberikan pelayanan pada tamu, ya udah nggak apa-apa, kasih aja space berapa, selebihnya statik gitu. Itu salah satu alternatif ketika kita menerapkan penomoran statik maupun penomoran dinamis. Tidak selamanya dinamis semua bagus, statik semua juga bagus ya. Ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita setting dinamis dan tempat-tempat tertentu yang statik sesuai kebutuhan. Sehingga di sini kalian juga harus menganalisa kira-kira dari jaringan saya ini yang butuhkan siapa, dalam skala berapa, cocoknya pakai yang nirkabel atau pakai kabel, dinamis atau statik. Itu masuk di analisa kalian ketika harus membangun sebuah jaringan. Itu sudah ini ya, di jaringan dasar dulu mestinya sudah dibahas itu. Umur hanya refresh sedikit. Itu ya. Kalau sudah, kemudian kita add, ya kita masukkan. Ini tadi namanya sama ya, kita hapus dulu namanya karena Bumur tadi sudah membuat satu jaringan, server poolnya sama. Coba satu gitu ya.
Nah, kita add, kemudian kita save. Nah, kalau kita sudah save, kita close aja. Kita kembali ke tampilan awal. Nah, kita coba cek di sini. Apakah IP-nya sudah terdistribusi dengan baik, gitu kan? Nah, kadang kita juga perlu cek ini ya, ketika pakai DHCP, ini nanti tidak serta-merta nomor IP-nya itu bisa terdistribusi lancar. Ya, apalagi kalau kalian menggunakan virtualisasi. Itu kadang harus dipancing dulu, kasih nomor statik dulu, baru nanti di ping-ping ya, saling ngeping server ke klien, klien ke server, baru nanti kalau sudah connect semua, IP statiknya dihapus, diobtenkan, baru nanti ping-pingan lagi atau IP config dulu. Itu baru nyambung, jadi nggak langsung. Nih kita coba klik simulasi ya. Kita jalankan. Kita coba masuk ke desktop, ke command prompt ya. Kita ping server 192.168.101. Gak lama. Kita minimize aja. Kita coba ini ya. Ini yang jalan yang atas. Ini belum masuk. Kita buka yang ini aja ya. Pas Ethernet. Nah, ini setting IP konfigurasinya DHCP, tapi dia secara otomatis sudah masuk 192.168.10.2. Jadi ini tidak kita ketik tapi sudah terdistribusi di sini. Gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti anak-anak bisa mulai dari awal lagi ya. Coba yang ini saya hapus aja ya. Nah, kita coba ini aja. Kita simulasikan. Coba kita buat skala besar aja ya. Ini udah jalan ini. Saling berkirim paket atau istilahnya saling cek konektivitas ya ini ya. Kita sorot saja kalau misalkan nanti sudah dapat IP, maka di sini akan muncul IP yang ini ya, yang akan didistribusi oleh server. Coba kita klik aja di konfigurasi IP. DHCP-nya belum masuk ini ya, masih kosong. Berarti belum, nah ini sudah masuk. Dia dapat 192.168.102. Nah, ini kalau misalkan kalian sorot, nah ini sudah muncul fast Ethernet ya, port fast Ethernet 0,
di linknya ya, di up itu ada IP address 192.168.100.2/24. Contohnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya kalian harus paham dulu. Ketika mau instalasi sebuah paket, kalian harus paham fungsi dari paket itu untuk apa. Kemudian kita sinkronkan dengan kebutuhan di kehidupan nyata. Kalau kita membuat sebuah konfigurasi tertentu, itu nanti di lapangan dibutuhkannya pada waktu apa dan untuk apa. Itu kalian harus tahu dulu. Oke, kalau konsep dasarnya kalian sudah paham, mau instalasi pakai SOC apapun, nggak masalah. Karena untuk SOC kan jenisnya banyak banget ini ya, ada yang open source, ada yang closed source gitu kan. Kemudian dari versi ke versi itu langkah-langkahnya juga berbeda-beda gitu. Nah itu nggak usah khawatir, nanti mesti ada tutorial untuk melakukan konfigurasi kalau masalah itu. Yang baku, kalian harus paham konsepnya. Kenapa saya mengerjakan ini dan untuk apa nanti realisasinya di lapangan. Gitu. Jadi kemarin kenapa kalian instalasi Debian di VirtualBox? Karena Debian itu adalah salah satu sistem operasi jaringan yang dibutuhkan di industri. Kemudian kenapa setelah instalasi Debian harus konfigurasi IP? Karena IP itu adalah salah satu identitas untuk mengidentifikasi user-user yang ada dalam satu jaringan. Kenapa statis? Karena dikutik sendiri, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita belajar tentang DHCP, lah fungsinya DHCP itu untuk apa? DHCP itu diinstal untuk melayani user yang dalam sistem dinamis. Tidak perlu. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak perlu ngetik IP address itu secara statik pada klien yang connect ke jaringan server kita. Kekurangannya apa? Kekurangannya ketika ada salah satu user yang dalam kondisi opt-in dan dia bisa masuk ke jaringan kita, ya dia masuk ke access point kita, sudah tahu username dan passwordnya, dia connect, secara otomatis dia akan mendapatkan distribusi IP secara otomatis. Gitu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan di setiap pengerjaan proyek kita. Tidak ada yang istilahnya sempurna. Setiap proyek itu mesti ada kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Dan kita harus bisa mengantisipasi kalau kekurangannya seperti ini, tindak lanjutnya apa misalkan? Kalau kita pakai statik, kekurangannya kita harus ngetik sendiri. Tenaga yang kita butuhkan banyak. Kelebihannya lebih safe. Ya, jaringan kita lebih aman. Tapi kalau kita pakai yang dinamis, kelebihannya adalah tenaga kita secara fisik nggak capek karena IP itu sudah terdistribusi secara otomatis ke user-user yang connect. Tapi kelemahannya yaitu tadi dari segi keamanan akan lebih riskan karena banyak orang yang punya kesempatan untuk masuk ke jaringan kita. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau konsep ini kalian sudah paham, mau diganti apapun aplikasinya, nanti nggak masalah. Mau diganti sistem operasi apapun, nggak masalah. Kalau konsep dasarnya ini kalian sudah paham. Fungsinya untuk apa, kayak gitu. Oke, ini Bu Murus stop screen dulu. Oke. Kemudian, sebentar, ini tak rekam itu